Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi calon orang-orang sukses. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Awas jangan godin ya. Baik, untuk itu buat kawan-kawan semuanya, jaga kesehatan karena negara kita lagi kena musibah tentang COVID-19 atau virus corona. Kawan-kawanku semuanya, pembelajaran SBK kali ini dilaksanakan secara online. Nah, materi yang akan dibahas oleh kami atau oleh saya dan Pak Endri yaitu mengenai materi seni tari untuk kelas 11 IPA atau kelas 11 IPS. Nah, tanpa basa-basi kawan-kawanku semuanya, materi seni tari ini akan dibahas oleh teman saya yang paling ganteng, yang paling keren, oleh Bapak Endri Erdian SPD. Silakan Pak Endri. Terima kasih banyak Bro Firman yang ganteng, yang luar biasa, yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan materi pada hari ini. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya calon orang-orang sukses di masa yang akan datang? Baiklah, kita kembali ke pembelajaran SBK untuk kelas 11. Waktu kemarin itu kelas 10 dan sekarang jadwalnya adalah kelas 11. Ya, tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu apa masih puasa ini? Harus masih dong ya, harus kuat puasanya. Dan kita berdoa juga agar keadaan ini atau wabah corona atau COVID-19 ini segera usai atau segera dihilangkan di muka bumi ini. Sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita tercinta. Oke lah, langsung saja kita ke materi SBK pada hari ini, yaitu seni tari untuk kelas 11 SMA Taruna Terpadu. Oke, seperti di awal penjelasan, bahwasanya ada beberapa yang akan kita bahas tentang seni tari. Terlebih yang pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang pengertian seni tari. Oke, pengertian seni tari adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk diekspresikan suatu perasaan dan disampaikan pesan dari seseorang juga kelompok. Jadi intinya adalah bahwa seni tari adalah suatu gerakan yang berirama. Berirama dengan apa? Karena dalam seni tari nanti kita akan bahas unsur-unsurnya. Karena seni tari tidak bisa berdiri sendiri. Karena seni tari itu harus ada pengiring. Jadi kita harus seirama dengan apa yang menjadi pengiring dan pengiringnya itu pun harus seirama dengan gerakan-gerakan kita. Sehingga akan menjadi suatu kesatuan yang luar biasa yang menciptakan suatu kreasi seni yang sangat indah atau tarian-tarian yang memang energik dan juga bisa memuaskan para penonton ataupun audiens yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya, ekspresi sebuah perasaan. Seni tari adalah ekspresi suatu perasaan, bukan hanya seni tari, tapi semua kesenian juga adalah suatu ekspresi dari sebuah perasaan. Ketika kita bernyanyi, ketika kita menggambar, ketika kita membuat sesuatu hal, kita harus dengan suatu perasaan yang luar biasa, sehingga hasilnya pun akan menjadi maksimal. Ya, jadi itu adalah pengertian seni tari. Selanjutnya, selain pengertian seni tari, Bapak akan bahas juga di sini adalah unsur utama. Jadi seni tari itu mempunyai unsur utama dan unsur pendukung. Dan sekarang yang akan Bapak bahas adalah unsur utama seni tari. Unsur utama seni tari yang pertama itu ada wiraga. Wiraga bisa disebut juga dengan raga. Raga berarti badan. Badan berarti gerak. Nah, sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk maupun berdiri. Nah, kita ketahui banyak sekali jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Ada yang menarinya secara berdiri, bahkan ada juga yang menarinya secara duduk. Nah, itu adalah suatu gerakan-gerakan yang berirama yang menampakkan suatu gerakan badan baik dengan posisi duduk maupun berdiri. Jadi keseluruhan tubuh itu harus bisa bergerak. Ya, itu yang disebut dengan wiraga atau raga. Jadi dimulai dari gerak badan
bagian atas, gerak badan bagian tengah, dan gerak badan bagian bawah. Itu harus bisa kita gerakkan dengan berirama dan menciptakan suatu kreasi yang sempurna. Oke, selanjutnya adalah selain wiraga, yang kedua itu ada wirama. Nah, seperti yang sudah Bapak bilang tadi, adanya suatu irama. Nah, irama berarti berhubungan dengan musik. Irama berhubungan dengan suatu iringan. Nah, tari sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan cara kita bernyanyi. Ketika kita bernyanyi dengan sendiri, mungkin orang-orang akan tahu bahwa kita bernyanyi lagu apa. Tapi ketika menari tanpa musik, orang-orang mungkin tidak akan tahu dia lagi menari apa. Sehingga musik itu adalah salah satu unsur utama seni tari yang bisa menciptakan suatu identitas pada tarian-tarian tersebut. Oke. Selanjutnya ada wiraga, wirama, dan yang terakhir itu ada wirasa. Apa itu wirasa? Wirasa berarti rasa. Rasa berarti perasaan. Sebuah tari senior harus bisa menyampaikan perasaan yang ada dalam jiwa melalui tarian, gerak, dan juga ekspresi penarinya. Nah, dari hati timbul gerakan, gerakan dengan hati, dan bisa diungkapkan dengan ekspresi. Ekspresi berarti berhubungan dengan raut wajah, atau bisa juga disebut dengan mimik wajah. Kapan kita tersenyum, kapan kita menari secara serius, dan kapan kita bisa memberikan suatu tarian yang komedian. Ya, mungkin bisa saja. Ya, jadi mimik muka atau halnya bisa diangkat seperti ini satu-satu ya. Ya, itu yang disebut dengan wirasa. Oke. Pengertian sudah, unsur utama sudah. Dan sekarang seperti yang Bapak bilang kepada kalian semua, bahwa ada yang disebut juga dengan unsur pendukung seni tari. Nah, ini bukan yang utama, tapi yang mendukung. Yang mendukung, memperkuat agar tariannya itu bisa maksimal, bisa keren, ya, bisa wah. Nah, unsur pendukung seni tari yang pertama itu ada ragam gerak. Sebuah tari akan terlihat sangat indah jika seluruh anggota badan berkolaborasi, bukan hanya kaki dan tangan. Kombinasi dari raut muka dan lirikan mata juga akan menambah daya tarik. Nah, berarti kita harus bergerak. Dari mulai gerak badan bagian atas. Apa itu gerak badan bagian atas? Dari mulai kepala, ya kita harus bisa menggerakkan. Ya, menggerakkan sesuatu yang memang bisa menciptakan suatu keindahan. Dari mulai kepala, terus gerak badan bagian tengah, ya, dari mulai pundak ke perut, ya, terus gerak badan bagian bawah. Bagian bawah itu ada dimulai dari betis atau paha sampai dengan sampai dengan kaki ya, kaki bagian bawah. Mungkin kuku-kuku juga mungkin bisa disebut tarian juga ya. Kalau misalnya bisa ya silakan. Kalau enggak berdarah ya jangan hubungi Bapak ya. Oke, selanjutnya itu adalah ragam gerak. Lalu ada lagi yang disebut dengan ragam iringan. Suatu tarian dapat dinikmati jika diiringi musik ritmis dan cocok dengan gerak satu tarian, membuat paduan indah antara musik dan gerakan. Pak, kenapa sih musik ritmis? Ya, kenapa musik ritmis? Ritmis bisa menciptakan suatu ketukan. Dan gerakan di sebuah tarian itu harus bisa bersinkronisasi atau harus bisa berirama dengan ketukan-ketukan yang ada pada musik tersebut. Sehingga akan menjadi suatu alunan-alunan yang indah atau tarian-tarian yang memang melaju tanpa jadi beraturan, ya. Jadi beraturan maksudnya. Ya, jadi tidak beraturan ataupun beraturan. Kalau ada irama pasti beraturan. Ya, gerakannya seperti ini, ketukannya di mana, kapan kita harus bisa berubah geraknya. Nah, itu yang disebut dengan ragam iringan. Lalu selanjutnya adalah unsur pendukung seni tari termasuk rias dan kostum. Nah, rias dan kostum. Kalau kita menari, jangan sampai muka kita kucel. Oh, nari kayak gini. Nggak mungkin, ya. Nggak asik lihatnya. Jadi harus dirias wajahnya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan kostum. Sebuah tarian akan terasa hambar, tidak menarik, dan penonton pun akan kurang interest. Kalau kita menampilkan sesuatu yang hambar, seperti nasi
tanpa garam, nasi tanpa garam, sayur tanpa garam. Salah, lagi puasa maklum ya. Sayur tanpa garam itu mungkin nggak akan sempurna. Nah, begitupun suatu tarian. Ketika tarian kita masa pakai baju compang-camping, ya nggak mungkin lah ya. Pakai kostum yang memang menciri khaskan atau memberikan suatu identitas pada tarian kita. Nah, itu yang disebut dengan rias dan kostum. Dan riasan wajahnya pun kalau bisa jangan terlalu berlebihan ya, yang pas-pas aja karena yang pas itu lebih baik. Oke, selanjutnya selain pola rias dan kostum ada pola lantai atau disebut juga dengan blocking. Nah, tarian juga akan dilihat lebih berseni jika pola lantainya terlihat indah. Penari tidak berdiri satu titik saja. Penari harus bisa menyesuaikan dengan tempat dan penontonnya. Nah, kalau menari jangan diam di satu tempat. Sebuah panggung yang besar maupun panggung yang sedang ataupun panggung yang kecil, ketika kita menari itu adalah milik kita. Kita harus bisa melihat penonton. Kita harus bisa melihat sudut kiri, sudut kanan dari panggung kita. Kapan kita bergerak ke kanan, kapan kita bergerak ke kiri, kapan kita bergerak ke depan, kapan kita bergerak ke belakang. Itu yang disebut dengan blocking. Ya, atau kita bisa juga memberikan sesuatu pada penonton dengan berjalan ke depan penonton, itu juga blocking. Jadi memberikan keseruan tersendiri ya, agar suatu tampilan itu bisa amazing atau bisa keren, bisa wah lah ya. Itu yang disebut dengan pola lantai atau blocking. Oke, selanjutnya lagi. Selanjutnya setelah unsur-unsur pendukung kita akan berbicara tentang jenis-jenis seni tari. Nah, jenis-jenis seni tari itu ada tiga, ya ada tiga. Yang pertama itu ada disebut dengan tari tunggal. Nah, berbicara tunggal berarti satu. Nah, tarian tunggal ini adalah tarian yang dibawakan hanya oleh satu penari saja. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, tapi satu penari saja. Kalau bernyanyi itu disebut solo, tapi kalau ditari itu disebut dengan tari tunggal. Ya. Selanjutnya jenis tari yang kedua itu disebut dengan tari berpasangan. Ya, berpasangan berarti kalau ada perempuan, wah, ada laki, menikah berpasangan. Oh, berarti berdua. Ya. Berpasangan itu disebut dengan tarian yang dilakukan oleh dua orang penari, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Biasanya untuk tarian berpasangan ini temanya yaitu tentang percintaan. Wais, kalau ngomong-ngomong cinta pasti semangat nih ya. Awas, berpikir jernih, jangan berpikir yang lain. Ya, selanjutnya setelah tari berpasangan ada yang disebut dengan tari kelompok. Ini yang terakhir. Kali kelompok ya berarti lebih daripada dua orang. Bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang, bahkan bisa ribuan orang. Mungkin kalian pernah melihat suatu opening seremonial Asian Games kemarin yang memang melibatkan banyak sekali penari, bahkan ratusan, bahkan ribuan penari. Nah, itu termasuk ke dalam tarian kelompok. Tarian kelompok ini juga banyak. Tari Jaipong juga bisa berkelompok, tari Merak juga bisa berkelompok, terus tari Kipas juga bisa berkelompok, Bajidor segala macam itu bisa berkelompok. Ya, jadi menarinya secara bersama-sama atau lebih daripada 2 orang. Nah, itu jenis-jenis seni tari. Ingat ya, yang pertama ada seni tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, lalu yang terakhir itu ada tarian kelompok. Ya, baik, itu adalah pengertian dan juga jenis-jenis tari ataupun unsur-unsur tari secara general atau secara umum. Nah, sekarang kita akan masuk lebih kepada negara kita. Kita akan masuk pada ranah tari tradisional Nusantara. Ya, apa sih yang disebut tari tradisional Nusantara? Tari Nusantara adalah tari-tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat pendukungnya. Tari daerah ini memiliki keunikan gerak, bentuk penyajian, irama musik pengiring, rias, dan busana yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Jadi, yang namanya tari tradisional Nusantara adalah tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat pendukungnya. Maksudnya di sini ada sekelompok masyarakat di satu daerah, ada satu kelompok masyarakat di satu pulau, ya baik itu Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, bahkan Papua, yang menciptakan suatu tarian. Nah, itu disebut dengan tarian tradisional yang diciptakan oleh kelompoknya itu. Ya, jadi oleh kelompok masyarakat yang mendukungnya. Orang Papua menciptakan didukung. Ya, orang Kalimantan menciptakan gerak didukung.
Nah, itu adalah sebut dengan tari tradisional Nusantara. Terus, tari tradisional Nusantara itu juga mempunyai keunikan bentuk penyajian, irama musik pengiring, rias dan busana yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi mempunyai perbedaan, mempunyai ciri khas masing-masing. Jawa Barat terkenal dengan jaipong tariannya, bisa kita melihat lenggok-lenggoknya pasti akan berbeda dengan tarian saman yang dari Aceh. Pasti juga akan berbeda dengan tarian kecak yang dari Bali. Nah, itu mempunyai perbedaan-perbedaan dan mempunyai ciri khas masing-masing untuk memberikan suatu identitas bahwasanya itu adalah tarian yang berasal dari daerahnya. Itulah yang disebut dengan tari tradisional Nusantara. Ya, oke. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke ciri-ciri tari tradisional Nusantara. Ciri-ciri tari tradisional Nusantara umumnya diiringi musik tradisional, contohnya musik yang dihasilkan oleh gamelan, kecapi, kendang, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tari tradisional berarti diiringi juga oleh musik tradisional. Ya, kecuali mungkin zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin banyak sekali kolaborasi atau disebut juga dengan tarian kreasi yang bisa menggabungkan antara alat musik tradisional dengan alat musik modern. Nah, itu zaman sekarang. Tapi kalau berbicara tradisionalnya, berarti pengiringnya harus tradisional juga. Ya, itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, umumnya mengandung maksud dan makna tertentu. Oke. Berbicara masalah tari, ketika pertama kali tarian itu dibuat, itu bukanlah untuk seni atau kreasi seni semata. Jadi dulu biasanya seni tari itu ada yaitu untuk penyembahan, untuk upacara adat, ya, pada istilahnya kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok pada zaman primitif. Ya, sebagai bahan pemujaan terhadap dewa-dewa mereka ataupun tuhan-tuhan mereka yang dipercayai oleh mereka. Ya, itu mempunyai maksud dan tujuan. Mungkin di Jawa Barat juga ada dulu ada tari yang memang diperuntukkan untuk musim panen. Ya, jadi ada tariannya. Ya, bisa itu ketuk tilu ya. Jadi itu macam-macam sekali atau mempunyai maksud dan makna yang tertentu ya. Terusnya dikembangkan lalu diwariskan dengan cara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat di tempat asalnya. Nah, jadi secara turun-temurun ya. Jadi dikembangkan secara turun-temurun tanpa mengurangi identitas dari tarian tradisionalnya itu. Itu yang disebut tradisional. Musiknya seperti ini ya seperti ini, gerakannya seperti ini ya seperti ini. Turun-temurun sampai cucunya, sampai cicitnya harus seperti itu. Ya, makanya sampai sekarang kita mengenal misalnya tari jaipong, mengenal tari ketuk tilu, tari topeng, dan itu semuanya adalah suatu tarian yang diciptakan atau dikembangkan secara turun-temurun. Ya, oke selanjutnya. Biasanya tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun desa. Nah, zaman dahulu kala, bahwasanya tari itu hanya untuk orang-orang bangsawan atau orang-orang kaya. Ya, tapi akhirnya mereka saking inginnya membuat suatu kreasi seni, akhirnya orang-orang awam pun atau orang-orang yang sederhana yang bukan golongan bangsawan, akhirnya menciptakan suatu tarian tradisional itu sendiri. Ya, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu ya ciri-ciri tari tradisional Nusantara. Dan yang terakhir itu menggunakan pakaian sederhana dan khas daerahnya masing-masing. Dan itu harus ya. Jadi memberikan ciri khas dari identitas itu dengan menggunakan pakaian sederhana yang khas dari daerahnya masing-masing. Terus berbicara sekarang jenis. Tadi ciri udah, sekarang jenis tari tradisional. Jenis tradisional yang pertama adalah tari klasik. Tari klasik biasanya berasal dari lingkungan keraton dan bangsawan yang berkembang sejak zaman feodal. Tari ini diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang Bapak bilang tadi di golongan bangsawan ini. Jadi seni tari klasik. Jadi klasik. Ya, seni tari ini adanya hanya untuk orang-orang bangsawan saja. Jadi orang-orang di luar sana yang golongannya lebih rendah dari bangsawan itu tidak bisa menikmatinya. Bisa dilakukan mungkin ketika ada acara-acara keluarga, bisa juga diadakan ketika mungkin ada perayaan-perayaan tertentu di golongan bangsawan. Nah, itu disebut dengan tari klasik. Ya, ingat tari klasik itu hanya di dalam golongan bangsawan saja.
Terus ada tari rakyat. Nah, tari rakyat ini sering juga sebagai folk klasik, merupakan jenis tari tradisional yang bermula dari kebudayaan masyarakat lokal dan berkembang sejak zaman primitif. Nah, tari ini sering juga sebagai folk klasik, merupakan jenis tari tradisional yang mulai dari kebudayaan masyarakat lokal. Nah, kebudayaan masyarakat yang ada di daerah itu sendiri, yang menciptakan suatu tarian yang memang mempunyai ciri khas daerahnya masing-masing dan ada sejak zaman primitif, seperti yang Bapak bilang tadi. Pada zaman primitif, orang-orang primitif itu untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka atau untuk memberikan upacara-upacara adat atau upacara-upacara yang lain itu dengan tarian. Mungkin kalian pernah menonton TV yang memang menceritakan tentang orang-orang primitif ya. Di situ pasti akan banyak sekali tarian yang biasanya itu diiringi oleh kendang ya atau diiringi oleh mungkin bisa juga suling ya, karena ada zaman dahulu itu suling ya. Nah, itu semuanya adalah disebut tari rakyat ya. Dan terakhir itu adalah tari kreasi baru. Nah, tari inilah yang modern. Tari ini merupakan jenis tari klasik yang sudah mengalami perubahan dan berkembangan secara bersifat dinamis. Jenis tari ini dikembangkan begitu perkembangan zaman. Nah, jenis tari kreasi baru ini itu selalu berkembang berdasarkan zaman. Pada zaman dahulu tariannya seperti ini, pada zaman sekarang tariannya akan berbeda, namun namanya sama. Itu yang disebut dengan tari kreasi. Dan tari kreasi ini ada filterisasi atau bisa juga menyerap kebudayaan-kebudayaan lain sehingga tarian-tarian tersebut selalu develop, selalu berkembang dan selalu berubah. Tapi ingat, dasarnya tidak berubah. Ya, dasarnya tetap tidak berubah, tapi bisa ada perubahan dari gerakan dan juga iringan musik. Dan itulah yang disebut dengan tari kreasi baru. Ya, oke. Sudah cukup ya? Paham semuanya? Oke, materi untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita sudah berbicara banyak. Bapak sudah menerangkan banyak dari mulai pengertian seni tari secara umum, unsur utama, unsur pendukung secara umumnya, ataupun tari-tarian tradisional baik ciri ataupun jenisnya sudah Bapak jelaskan pada kalian. Adapun untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat atau mencari di media sosial, ataupun di YouTube, atau bisa juga cari di Mbah Google yang kalian kenal selama ini. Ya, contoh banyak sekali tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia ini, maka kita wajib untuk melestarikannya, karena itu adalah suatu kekayaan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi di sekolah kita tercinta. Dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan sekarang Bapak serahkan lagi kepada Bapak Firman Hidayat. Oke, nah itu pembahasan mengenai materi seni tari yang sudah dibahas oleh Pak Endri Ferdian SPD. Mudah-mudahan kalian paham, insya Allah kalian paham karena kalian adalah orang-orang yang keren. Mungkin dari kami atau dari saya dan teman saya Pak Endri atas pembelajaran SBK mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Intinya untuk kawan-kawan semuanya, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap berolahraga. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul lagi nanti di sekolah. Kita doakan supaya virus ini atau COVID-19 ini cepat punah, cepat hilang supaya kita bisa aktivitas seperti biasanya ya. Segitu aja kawan-kawan semuanya dari saya dan Pak Endri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.